Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Said, NIM T 2019-1054. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan cakupan dan urutan bahan ajar akidah akhlak. Sebelum kita menentukan cakupan dan urutan bahan ajar akidah akhlak, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dinamakan bahan ajar, apa itu yang dinamakan akidah akhlak, bagaimana itu bahan ajar, bagaimana itu akidah akhlak, dan sebagainya. Nah, bahan ajar di sini yaitu segala sesuatu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang dipelajari oleh peserta didik yang mana nantinya akan mencapai itu kompetensi inti ataupun kompetensi dasar dalam sebuah pendidikan. Bahan ajar atau materi pembelajaran di sini yaitu segala bentuk materi yang digunakan oleh seorang pendidik untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Seperti itu. Dan materi yang dimaksud di sini yaitu materi yang tertulis maupun materi yang tidak tertulis. Adapun jenis-jenis bahan ajar itu sendiri yaitu yang pertama yaitu bahan ajar cetak. Contohnya yaitu seperti handout, modul, buku, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahan ajar dengar. Contohnya yaitu seperti radio, kaset, ataupun yang lainnya. Dan jenis bahan ajar yang ketiga yaitu bahan ajar pandang. Contohnya yaitu foto, gambar, kaligrafi, ataupun yang lainnya. Sedangkan jenis bahan ajar yang keempat yaitu bahan ajar pandang dan dengar. Contohnya yaitu seperti video ataupun film dan lain sebagainya. Dan jenis bahan ajar yang kelima yaitu jenis bahan ajar multimedia interaktif. Contohnya yaitu seperti pembelajaran berbasis komputer, web, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga beberapa prinsip-prinsip dari bahan ajar itu sendiri, yaitu yang pertama mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit. Maksudnya yaitu seorang pendidik harus memperhatikan muatan yang ada dalam suatu materi, yang dimana nantinya peserta didik akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran atau materi pembelajaran yang disediakan oleh seorang pendidik. Yang kedua yaitu mencapai tujuan yang diibaratkan dengan menaiki tangga. Maksudnya yaitu tahapan demi tahapan dilewati atau dilalui yang mana nantinya akan mencapai suatu tujuan pembelajaran yang sedang ia tempuh. Prinsip yang ketiga yaitu memberikan umpan balik yang positif. Nah, dengan seorang pendidik di sini memberikan umpan balik yang positif kepada peserta didiknya, maka secara tidak langsung akan memberikan penguatan kepada peserta didik tersebut terhadap pemahaman peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu motivasi belajar yang tinggi. Dengan memotivasi peserta didiknya, maka nantinya peserta didik di sini akan lebih termotivasi dalam hal belajar seperti itu. Dan prinsip yang kelima yaitu mengetahui hasil yang telah dicapai. Nah, dengan peserta didik di sini mengetahui apa yang telah dicapai atau
apa yang sudah ia capai, maka nantinya peserta didik di sini akan lebih terasa kuat atau lebih terasa terdorong, sehingga akan lebih maju atau terus untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu akidah akhlak. Akidah di sini berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu yang artinya ikatan, atau teku yang artinya kepercayaan ataupun keyakinan. Al-ihkamu yaitu yang berarti mengokohkan ataupun menetapkan, dan al-waqtu bikuwah artinya yaitu mengikat sesuatu dengan kuat. Sedangkan akidah dari secara istilah yaitu iman yang tangguh dan pasti, yang mana tidak ada keraguan ataupun kebimbangan bagi orang-orang yang sudah meyakini akan adanya Allah. Artinya yaitu orang tersebut sudah meyakini bahwa di dunia di sini ada Allah Subhanahu wa taala, maupun sudah yakin akan ciptaannya dan sebagainya. Adapun definisi akidah di sini menurut beberapa tokoh Islam, yang diantaranya yaitu yang pertama dari Ibnu Taimiyah, dan dalam bukunya yaitu Aqidah Al-Wasithiyah, yang menjelaskan tentang akidah di sini yaitu suatu perkara yang dibenarkan dalam hati, yang kemudian jiwa di sini menjadi tenang dan yakin, sehingga yakin dan mantap tanpa adanya keraguan ataupun kebimbangan. Kemudian yang kedua yaitu pendapat dari Syekh Hasan Al-Banna dalam bukunya yaitu yang bernama Al-Aqaid, yang menjelaskan bahwa akidah di sini yaitu sesuatu yang hati membenarkan, yang kemudian menjadi ketenangan jiwa, yang dimana nantinya akan menjadi kepercayaan murni dari kebimbangan ataupun keraguan. Jadi dapat disimpulkan dari definisi tokoh Islam tersebut bahwa akidah di sini yaitu suatu keyakinan dalam hati, yang dimana menjadikan pemiliknya di sini mendapat ketenangan jiwa, yang dimana tanpa adanya keraguan ataupun kebimbangan dalam diri orang tersebut. Sedangkan definisi akhlak di sini yaitu akhlak di sini berasal dari kata khuluq, yang berarti perangai ataupun tingkah laku, ataupun bisa disebut dengan tabiat dari seseorang. Yang secara istilah akhlak di sini yaitu tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar, yang mana untuk melakukan suatu perbuatan yang baik tanpa memerlukan pemikiran ataupun pertimbangan terlebih dahulu. Adapun definisi akhlak dari beberapa tokoh Islam yaitu yang diantaranya yang pertama dari Imam Al-Ghazali, yang menjelaskan bahwa akidah di sini yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang dimana nantinya akan menimbulkan bermacam-macam perbuatan ataupun tingkah laku dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan suatu pertimbangan ataupun pemikiran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pendapat dari Ibnu Maskawai, yang menjelaskan bahwa akidah di sini yaitu suatu kondisi dalam jiwa, yang dimana nantinya akan menimbulkan suatu perbuatan atau melakukan suatu perbuatan tanpa pemikiran ataupun pertimbangan terlebih dahulu. Jadi dapat disimpulkan dari definisi kedua tokoh Islam tersebut bahwa akhlak di sini yaitu suatu sifat ataupun tingkah laku yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang dimana dilakukan dengan mudah ataupun dengan gampang tanpa
memerlukan suatu pemikiran ataupun pertimbangan terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu cara menentukan cakupan dan urutan bahan ajar akidah akhlak. Nah, dalam menentukan bahan ajar ataupun dalam menentukan cakupan bahan ajar di sini, seorang pendidik perlu memerhatikan apakah materinya itu berupa aspek kognitif ataupun aspek afektif, atau bisa juga termasuk aspek psikomotorik. Dalam aspek kognitif di sini yaitu aspek yang meliputi tentang pengetahuan siswa, yang dimana biasanya seorang pendidik di sini melaksanakan pembelajaran dengan mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga yaitu penutup. Dan kemudian dalam aspek afektif di sini yaitu aspek yang meliputi tentang sikap ataupun perilaku siswa, yang dimana biasanya seorang pendidik di sini melaksanakan pembelajaran dengan menegur langsung, atau bisa juga dengan teladan. Seperti contoh, seorang pendidik memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Yang ketiga yaitu bisa juga dengan memberikan nasihat kepada peserta didiknya. Kemudian dalam aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik di sini yaitu aspek yang meliputi tentang keterampilan siswa. Biasanya seorang pendidik di sini melaksanakan pembelajaran dengan cara praktek atau pembelajaran langsung. Seperti contoh, seorang pendidik di sini bisa membuat suatu acara yang dalam Islam, seperti contoh membuat acara Maulid Nabi Muhammad SAW ataupun Isra Mi'raj ataupun yang lainnya. Kemudian dalam menentukan cakupan bahan ajar, tidak hanya memperhatikan aspek materinya, tetapi juga memperhatikan jenis-jenis ataupun juga memperhatikan prinsip-prinsip dari bahan ajar itu sendiri. Kenapa harus memperhatikan itu semua? Karena ketika sudah diimplementasikan kepada suatu proses pembelajaran, maka nantinya tiap materi pembelajaran tersebut akan membutuhkan atau akan memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Kemudian yaitu dalam menentukan urutan bahan ajar. Nah, dalam menentukan urutan bahan ajar di sini yaitu melalui 2 pendekatan. Yaitu yang pertama pendekatan prosedural, yang kedua yaitu pendekatan hierarkis. Pendekatan prosedural di sini yaitu langkah-langkah secara urut yang dimana sesuai dengan langkah-langkah dalam melaksanakan suatu tugas. Saya contohkan di sini yaitu langkah dalam mengangkat telepon. Yang dimana yang pertama yaitu mengangkat telepon atau mengambil telepon, yang kedua yaitu melihat siapa yang menelpon, dan yang ketiga yaitu mengangkat telepon atau menerima telepon, dan seterusnya. Sedangkan pendekatan hierarkis di sini yaitu suatu urutan yang bersifat berjenjang. Artinya yaitu dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah. Maksudnya yaitu materi yang sebelumnya dipelajari terlebih dahulu sebelum melanjutkan materi yang berikutnya. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.